General that I will make the form the member to speak in English very well. And the mentor is Ajun Inspector Forum. He can speak English very well. Siap, kerjakan. Siap. Dimas sama kita mau tengok-tengok ruangan sampai siap. Hadir di Kasubdit Waster, Bintang, Kasubdit VIP, Kasubdit Wisata. Kita taruh siap. Apa namanya? Siap. Kita stop. Siap. Siap, sudah. 3 sekali lagi 1. Tapi baru 18. Iya. Ya, siap itu Dimas. Dimas. Ayo Bidiko Dimas. Sebenarnya sudah berita acara, sudah terima. Masih ada ini. Di sini ruangan saya. Daerah Sulawesi Utara. Kami Jatim. Izin Jenderal kiranya berkenan untuk mengecek personel di Pamor. We have to introduce to you, General, that I will make the form the member to speak in English very well. And the mentor is Ajun Inspector Forum. He can speak English very well. Activity to direction to use the police terminology, and he can many experience about to serve to record, explain to our general. Service to tourists. Several days we are at the government of North Sulawesi has arrived 3 groups of tourists. Three groups. I mean the tourists come with 3 groups with 3 cruises, different cruises at the different time. Or the last at 15 March 15, and all of the group we are escort on the gift. You have to teach your friend once, Of course. every day, yeah. For example, in this day, just 1 hour sit up. Okay, we are and very happy, and as I told you to my friend or friends. Yes. And then police terminology, and daily activity, and yes, simple conversation. Mr. Jesse. Mr. Edward, come here. You can speak. Please, speak English. What's your name, and then Let me introduce myself. My name is Warren Saint Carlos. I am. Jadi ini bisa mobile kemana saja prosedur berada. Pun masalahnya ini tidak dapat kita masuk. Ini sudah saya komunikasikan sama Pak Harorena untuk kita dia punya buat perawat. Ini yang di atas untuk di atas kamera. Ya, ini di atasnya untuk ini kamera jenang ini nanti bisa dibuka, bisa pantau kamera di luar wilayah ini. Gitu. Jadi kalau kita di tempat pariwisata kita bisa pakai kamera ini untuk kita memantau ya sekeliling kita. Asistensi di sana. Ini patroli biasa. Ya, ini patroli biasa. Ini nanti akan digunakan di destinasi wisata sekolah. Bisa kami hubungkan bisa. Jadi kita bisa melakukan X-ray portable. Ini harganya sekitar 2 miliar, cukup mahal, dan kita bersyukur untuk Polda Sulawesi Utara punya 1 unit juga. Jadi untuk pengamanan khusus kita bisa laksanakan deteksi yang sifatnya mobile. Jadi dipegang oleh operator, kita bisa mobile pun. Ini peralatan yang baru, jadi ini standar siap gas air mata. Ini kopel untuk standar polisi tugas umum. Ini yang sekarang kami galakkan untuk semuanya menggunakan untuk pelaksanaan pengamanan. Ya, borgol yang lebih modern ini, jadi tidak dilipat. Ya, silakan dijelaskan.
Jenderal. Mohon izin Jenderal, untuk persenjataan yang ada di Direktorat Pamopit, jadi dari Six Hour ada 22 pucuk, kemudian revolver jenis Taurus ada 65 pucuk, kemudian senjata Sabara SP1 V2 ada 34 pucuk, kemudian S1 V1 ada 35 pucuk. Jenderal. HS yang sana. HS kami. Izin Jenderal. Jadi jika tinggal bawa alat ini dan lalu di-scan seperti ini. Siap Jenderal. Jadi bisa diketahui. Ini untuk mengganti gambar. Oh, kelihatan. Lengkapi dengan kamera sama layar monitor, sebelum tidak bisa melihat. Siap. Nanti dia langsung error. Siap. Siap langsung error. Jalan. Langsung error Pak. Siap. Logam langsung ya, logam langsung semua terjadi. Pak yang berarti ada logam. Ini lebih jelas. Mereka tidak punya, kami yang punya semua kan yang ini dipindahkan ke Hotel Point. Satu tahun lebih kita. Polda Sulut dalam keadaan aman. Selanjutnya siap melanjutkan tugas. Laporan selesai. Bubarkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Tegak senjata. Jadi kalau kunjungan kerja itu tentunya yang biasa ya, setiap kali pimpinan baru ataupun juga ada kegiatan yang sifatnya insidental, pimpinan merasa untuk mengunjungi kesatuan wilayah itu beliau lakukan. Dan saat ini mungkin untuk kesatuan Direktorat Pamopit dia terpisah dari markas Polda, sehingga ini merupakan kesatuan BS atau berdiri sendiri di luar Polda. Dan mereka laksanakan kunjungan ke sini tentunya untuk melihat sejauh mana kondisi kesatuan daripada Direktorat Pamopit Polda Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya ada personil, ada peralatan, kemudian kesiapan manajerial, termasuk di dalamnya keuangan tentunya. Dan aspek manajerial ini yang biasa dicek oleh pimpinan kita. Dan sekaligus tujuan gandanya beliau datang ke sini untuk memberikan motivasi kepada segenap anggota Direktorat Pamopit Polda Sulawesi Utara untuk bekerja secara optimal, melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh negara kepada kita yang sudah beliau sampaikan dalam amanat tadi, yaitu yang pertama memelihara Kamtipmas, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tatkala saat ini ya polisi dengan program presisi melalui kepimpinan Bapak Kapolri, kita harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamatkan dalam intisari daripada program presisi itu sendiri, prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan. Dan juga tentunya dalam kesempatan ini kita mau menunjukkan kepada pimpinan kita, Kapolda dan pejabat utama terkait bahwa Direktorat Pamopit Polda Sulawesi Utara dengan segala kekuatan yang kita punya, kita bikin menampilkan personil kita dengan peralatan yang menunjukkan bahwa Direktorat Pamopit adalah world class organization, jadi organisasi tingkat dunia. Jadi kita sengaja menampilkan peralatan-peralatan kita yang memang akan digunakan keseharian personel Pamopit dalam melaksanakan tugas. Ya, Pak, ada juga kan. Kita tampilkan, jadi mulai dari saya menjabat sebagai Direktur Pamopit, memang saya membentuk, bukan membentuk ya, memang ini sudah ada direktorat, subdirektorat wisata, namun kita harus kembangkan untuk subdirektorat ini yang memiliki penampilan, memiliki kelas, memiliki performance yang memang kelas dunia. Yang pertama dia harus menguasai bahasa Inggris, dan saya sendiri dan berusaha untuk apa yang saya miliki, kemampuan saya untuk memberikan teaching, memberikan learning, memberikan pembelajaran kepada anggota saya, ada 15 orang untuk bisa berbahasa Inggris. Dan sekarang sudah ada 5 orang member kami, kita bentuk well spoken English member, jadi kelompok khusus yang memang
bisa berbahasa Inggris secara baik. Dan ada 5 orang di luar saya, dan mereka ini kemudian melaksanakan tutorial, mereka menjadi mentor kepada teman-teman yang lain. Ada 10 orang lainnya untuk diajarkan tiap hari bagaimana untuk bisa berbahasa Inggris. Paling tidak kita menguasai bahasa Inggris untuk daily activity, kemudian direction, dan police terminology. Ya, Saat ini kami memiliki tagline untuk memberikan semangat kepada anggota, yaitu spirit and faith. Ya. Jadi semangat dan keyakinan. Kalau kita semangat, kita ingin perubahan mengarah ke lebih baik, tidak mungkin itu tidak akan terwujud. Pasti akan terwujud. Asal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, semuanya bau-membau, saling mendukung, saling menopang, ya tidak ada yang mengabaikan, semua dengan penuh semangat. Pasti kita bisa. 1,5 bulan di sini saya sudah cukup memberi warna kepada kesatuan saya, terutama bagi divisi-divisi subdivisi tertentu, untuk mereka bisa memberikan performance yang prima sesuai dengan job description mereka. Ya. Saya kira itu. Oke, Pak, dengan kehadiran Karena Manado khususnya menjadi kota pariwisata dunia sejak 2010 ya, kota pariwisata dunia kedua di Indonesia setelah Denpasar. Bayangkan kalau sampai saat ini kita sebagai polisi pariwisata kita tidak siap untuk melaksanakan, tidak welcome, tidak siap, tidak ready to use, tidak untuk memberikan pelayanan prima, memberikan escorting, memberikan surfing, ya kan, memberikan pengawalan, memberikan pelayanan yang prima kepada turis ya dari other countries, dari negara luar. Bagaimana mungkin kita bisa diakui untuk sebagai organisasi kelas dunia? Sudah saatnya kita menuju organisasi kelas dunia. Dan itu dari Sulawesi Utara, salah satunya dari Promovid, saya akan wujudkan. Siap, oke, terima kasih.